warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para mahasiswa dan siswa yang di bidang broadcasting, komunikasi atau multimedia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam video tutorial perkuliahan kali ini saya Ricky Kinoy akan mencoba menjelaskan teknik kamera pada produksi televisi, produksi konten-konten media sosial lainnya. Oke, tutorial ini saya akan sebenarnya tunjukkan pada mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan teknik kamera. Dan proses produksi pembuatan video ada dua tempat atau lokasi yang biasanya digunakan. Bisa di dalam ruangan indoor atau di studio, dan bisa juga di area terbuka atau outdoor. Tentu dalam teknis pengambilan gambarnya berada pada proses pengambilan gambar di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengambilan gambar di dalam ruangan. Kali ini saya ada kegiatan yaitu peliputan live streaming kegiatan seminar internasional dan live streaming wisuda di kampus. Oke. Yang pertama yaitu tentang menggunakan satu kamera, bisa disebut single cam. Nah, tapi pada kegiatan ini kami mencoba memakai multicam dan menggunakan dua atau lebih kamera. Tapi di kegiatan ini kami menggunakan 3 kamera untuk kegiatan live streaming yang kami liput pada kali ini. Walaupun menggunakan lebih dari satu kamera, tetapi kamera-kamera tersebut tidak terintegrasi satu sama lain. Maka format tersebut belum bisa dikategorikan sebagai multicam. Jadi, kalau multicam itu dia harus terintegrasi antara kamera satu dengan kamera lainnya. Biasanya mereka menggunakan switcher. Kami juga menggunakan switcher dalam mengintegrasikan kamera 1, 2, dan 3. Sehingga kita bisa mengontrolnya atau mempergunakan gambar tersebut sesuai dengan keinginan dari pengarah acara. Dan multicam ini dapat disiarkan secara langsung, live, atau tayangan tunda. Nah, kami pada produksi kali ini kami tayangkan pada live streaming di YouTube. Nah, kebetulan di kampus kami ada YouTube-nya adalah Sangka TV. Terus kali ini kita akan memperlihatkan pemasangan multicam pada kegiatan seminar di dalam ruangan. Oke. Di dalam sistem multicam kali ini menggunakan beberapa peralatan yang harus ada. Agar sistem multicam bisa terwujud, beberapa alat sederhana yang digunakan diantaranya yang pertama yaitu kamera video. Di sini kita menggunakan 3 kamera video. Secara umum kamera tersebut khusus diproduksi untuk pengambilan gambar multicam. Dan peralatan yang kedua, video mixer. Video mixer ini atau switcher video. Nah, ini tadi berguna untuk sebagai mengintegrasikan antara kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Salah satu alat untuk mengukur pemilihan gambar lengkap dengan berbagai jenis transisi. Nah, banyak jenis video mixer, dari yang sederhana yang memiliki 3 input atau 2, 3 sampai 8 input. Nah, kami mempunyai switcher yang 4 input. Audio mixer. Nah, berikutnya adalah audio mixer. Pengaturan suara dilakukan menggunakan audio mixer. Nah, di sini tidak hanya mengatur volume tinggi rendahnya, tetapi meliputi berbagai kepentingan audio secara keseluruhan. Kalau di kegiatan multicam atau peliputan seminar internasional itu biasanya kami memakai Zoom. Jadi ada output, ada input sampai ke materinya yang ada di luar negeri, itu bisa kita inputkan audionya, terus kita outputkan juga audionya ke
zoomnya pemateri yang berada di luar negeri. Terus ada monitor. Nah, di sini kami biasanya memakai TV monitor atau LCD monitor untuk menampilkan berbagai gambar-gambar yang diambil pada kamera yang diinput kepada switcher diinputkan kepada TV monitor, sehingga gampangnya dalam penentuan gambar mana yang kita akan pakai dalam scene-scene yang kita live-kan. Berikutnya untuk peralatan berikutnya adalah PC komputer. Nah, disinilah yang namanya dapur dari proses multicam itu terjadi. Nah, setelah gambar yang ada dihasilkan di mixer itu di-outputkan di PC. Nah, di sini kami memakai aplikasi OBS Studio. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk live streaming. Nah, kali ini kami mencoba untuk memakai OBS Studio. Nah, gambar itu dipertimbangkan selain spek komputer, juga penggunaan layar Full HD pada output kami, sehingga hasil yang ditayangkan pada YouTube atau yang ditonton oleh masyarakat luas itu tidak terlalu jelek, sehingga kami mengoutputkan yang Full HD. Nah, teknologi yang digunakan pada proses pengambilan gambar di dalam studio semakin hari semakin canggih. Apalagi pada saat ini aplikasi AI itu sudah berkembang. Itu orang tidak lagi ribet-ribet atau tidak terlalu banyak, misalnya pembuatan bumper atau pembuatan template dalam live streamingnya. Orang sekarang sudah bisa gampang mendownload di aplikasi-aplikasi AI yang berkembang saat ini. Dalam persiapan untuk live streaming itu kru harus menyiapkan peralatan-peralatan yang harus ada pada saat live streaming. Dimulai dari menyiapkan lensa, menyiapkan baterai, menyiapkan media penyimpanan atau hard disk, di mana lensa kamera itu biasanya dilengkapi dengan penutup pelindung lensa untuk mencegah debu. Terus bagaimana nanti kameramen menyeting kameranya pada tripod yang ada. Nah, memposisikan kamera itu sesuai kebutuhan angle yang akan digunakan. Kami memakai 3 kamera. Itu ada beberapa angle yang kami butuhkan. Ada untuk pengambilan orang yang berpidato di podium, ada kebutuhan untuk MC, ada kebutuhan untuk keseluruhan, ada kebutuhan untuk penonton. Nah, itu tergantung dari si pengarah acara, kebutuhan apa yang dibutuhkan, sehingga kameramen bisa menyeting posisi dan angle kamera itu sendiri. Dan setelah diposisikan, bagaimana seorang kameramen menyeting kamera itu sehingga gambarnya itu sama, kualitas gambarnya sama, settingan gambarnya sama, output gambarnya sama untuk diinputkan kepada switcher video. Sebelum proses rekaman dimulai, pastikan melakukan cek and recheck untuk perlengkapan yang Anda gunakan.
sini dibutuhkan proses bagaimana ketelitian dari tim seluruhnya, baik itu gambar, audio apakah sudah masuk, audio apakah sudah keluar, dicek semua. Nah, ini butuh keseriusan dalam proses live streamingnya. Oke, itu tadi materi pengenalan awal teknik kamera untuk multicam dan bagaimana persiapan kita sebelum memulai praktik menggunakan kamera tersebut. Oke, sampai di sini dulu video tutorial ini. Kita bertemu lagi bersama di channel yang sama pada konten berikutnya dengan membahas materi-materi perkuliahan tentang sinematografi, broadcasting, dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.